Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Bintang Furkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Saiful Bakri. Perkenalkan, nama saya Ramadan Pratama. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Motivasi Belajar Saat Pandemi. Baik, langsung saja kami mulai presentasinya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas karya ilmiah yang berjudul Motivasi Belajar Daring Saat Pandemi ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan pembuatan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas Ibu Reni Purwanti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, karya ilmiah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang motivasi belajar daring saat pandemi bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Purwanti selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Kami menyadari karya ilmiah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran akan kami terima dan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Pendahuluan. Di masa ini, dunia sedang dilanda oleh virus COVID-19 yang mengakibatkan gangguan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Oleh karena itu, diperlakukanlah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Imbas dari PPKM salah satunya adalah diterapkannya pembelajaran daring atau PJJ. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa dalam masa darurat COVID-19, proses belajar mengajar dilakukan di rumah melalui pembelajaran daring jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman bagi siswa maupun mahasiswa. Mayoritas masyarakat Indonesia saat ini sudah menggunakan internet. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh bertujuan memenuhi standar pendidikan melalui manfaat teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antar siswa maupun guru. Daring merupakan sistem pendidikan jarak jauh dengan sekumpulan metode pengajaran di mana terdapat aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan secara terpisah dan aktivitas belajar. Pembelajaran daring juga memungkinkan siswa memiliki keleluasan waktu belajar sehingga dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Classroom, video conference, live atau Zoom maupun melalui WhatsApp sehingga dapat dilihat bahwa akses internet sangat penting di tengah pandemi ini. Batasan masalah. Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah, dapat dikaji lebih dalam. Maka diperlakukan pembatasan masalah. Adapun pembahasan masalah yang dikaji adalah karya ilmiah ini terbatas pada hal-hal memengaruhi motivasi saat pembelajaran daring. Rumus masalah. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah 1. Dampak dari PJJ terhadap motivasi belajar siswa. 2. Apa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi siswa saat PJJ? Tujuan, pada pembelajaran online peserta didik dapat menjadi kurang efektif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang siswa mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diberlakukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Semangat belajar dapat dimiliki dengan meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah sebuah penggerakan pendorong yang membuat motivasi dan tertarik kepada belajar sehingga akan belajar secara terus-menerus. Motivasi yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar sehingga merendahkan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu,
Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19. Manfaat bagi penulis. Manfaat dapat memahami arti dari motivasi belajar, dapat mempengaruhi solusi untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar saat daring. Manfaat bagi pembaca dapat memahami arti dan motivasi belajar, dapat mengetahui solusi untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar saat daring. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah variabel yang terdiri dari dua kata, yaitu motivasi dan belajar. Yang keduanya memiliki arti tersendiri. Jika membahas mengenai motivasi, seringkali disandingkan dengan kata motif. Sesuai dengan penelusuran peneliti, motif dapat diartikan sebagai gerak atau sesuatu yang mendorong individu untuk bergerak. Sedangkan motivasi menurut MC Donald, maka suatu perubahan energi yang terjadi pada individu yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan belajar menurut Slameto adalah suatu proses usaha untuk mendapatkan perubahan pada tingkah laku. Dengan demikian, yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah keseluruhan daya bergerak yang terletak di dalam diri peserta didik yang memunculkan niat untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar yang rendah dapat menimbulkan dampak negatif bagi siswa. Motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa. Motivasi belajar dalam diri siswa satu dengan siswa yang lainnya berbeda. Ada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan ada juga siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Pembelajaran online. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi yang komunikasi telah berkembang sangat pesat, sehingga mendorong berkembangnya sebagai lembaga pendidikan yang memanfaatkan pembelajaran online. Untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas belajar melalui pembelajaran online, materi belajar dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Di samping itu, materi belajar dapat diperkaya dengan berbagai sumber pembelajaran termasuk multimedia. Pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, khususnya internet. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar atau KBM tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media, baik media cetak maupun non-cetak, komputer atau internet, siaran radio, dan menggunakan media, baik media cetak maupun non-cetak, komputer atau internet, siaran radio, dan televisi. Motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan belajar siswa, lemahnya motivasi belajar dan melemahkan prestasi belajar dan melemahnya kegiatan belajar. Peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar ditandai dengan tidak antusias dalam belajar, lebih senang berada di luar kelas atau membolos, cepat merasa bosan, mengantuk, pasif. Indikator motivasi belajar pada siswa. Sardiman mengemukakan ciri-ciri motivasi yang ada pada siswa, di antara adalah dapat menghadapi tugas, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai, sulit menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin, tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas yang rutin, hal-hal yang bersifat mekanis berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang efektif, dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin dengan sesuatu, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, yang mencari dan mendapatkan masalah soal-soal. Apabila seorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, berarti seseorang itu memiliki motivasi belajar yang cukup tinggi. Ciri-ciri motivasi belajar di atas akan sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran. Dampak pembelajaran online. Pembelajaran online tentunya memiliki dampak positif. Di antaranya adalah siswa memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga, metode belajar yang variatif, siswa peka dan beradaptasi dengan perubahan, siswa bisa belajar sekaligus mengeksplorasi teknologi. Sebagian siswa merasa belajar di rumah lebih nyaman.
Dan halnya dampak negatif dari pembelajaran online adalah ancaman putus sekolah, mengurangi capaian belajar. Tanpa sekolah, siswa berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang, siswa berpotensi kehilangan pembelajaran atau learning. Solusi: pemerintah Indonesia melakukan usaha pembatasan sosial ini dengan membatasi kegiatan di luar rumah, kegiatan menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang, siswa berpotensi kehilangan pembelajaran atau learning. Solusi: pemerintah Indonesia melakukan usaha pembatasan sosial ini dengan membatasi kegiatan di luar rumah, kegiatan pendidikan yang dilakukan secara online melalui pembelajaran daring. Pembelajaran online memiliki beberapa dampak positif bagi siswa karena siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi, ada permasalahan yang dapat mengganggu proses pembelajaran online, yaitu siswa memiliki motivasi belajar yang kurang ketika menjalankan pembelajaran online. Padahal motivasi belajar adalah hal penting dalam proses belajar. Motivasi dalam belajar memiliki peran untuk menumbuhkan rasa senang, gairah, dan semangat untuk belajar. Kurangnya motivasi belajar pada pembelajaran online disebabkan pada proses pembelajaran online. Siswa yang dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan pendapat dan pemikirannya, sehingga menyebabkan proses pembelajaran yang membosankan. Apabila siswa mengalami kebosanan dalam belajar, maka akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan pergerakan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Berikut adalah cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Menambah kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dalam proses pembelajaran online. Guru adalah faktor penentu keberhasilan pembelajaran online. Memilih metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode pelajaran yang tepat juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Pemanfaatan fasilitas yang baik akan memaksimalkan materi yang akan disampaikan. Memanfaatkan penggunaan media. Dalam hal ini, guru bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung pembelajaran online. Melakukan evaluasi pembelajaran. Dengan melakukannya evaluasi, maka kita akan mengetahui apakah pembelajaran sudah efektif atau belum. Berdasarkan contoh-contoh di atas, aspek-aspek tersebut berada di luar dari siswa. Namun, selain faktor-faktor di luar dari siswa, perlu juga bagi siswa untuk meningkatkan motivasi belajar melalui diri siswa itu sendiri. Contohnya adalah disiplin dan kerajinan. Selain itu, siswa juga perlu didukung oleh lingkungan sekitarnya. Jika dukungan dari lingkungan sekitarnya tidak ada, maka otomatis motivasi belajar siswa akan menurun. Pembelajaran online, siswa dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, yang dapat menyebabkan pembelajaran menjadi membosankan. Seorang siswa yang bosan dalam belajar akan mengalami kemajuan hasil belajar yang kurang, sehingga berpotensi menurunkan nilai atau kesempatan siswa untuk berprestasi. Dalam kondisi yang sangat terbatas saat ini, dibutuhkan pemahaman dan kreativitas guru dalam menyajikan e-learning untuk menarik perhatian dan motivasi siswa untuk mengikuti langkah-langkah e-learning. Pemilihan pendekatan dan model pendekatan yang tepat, serta dukungan dari berbagai pihak menentukan keberhasilan e-learning. Evaluasi e-learning sangat penting dilakukan, karena dengan mengevaluasi e-learning dimungkinkan untuk melihat apakah pembelajaran dapat berjalan secara efektif atau tidak. Dan jika ditemukan ketidakefektifan, dapat dilakukan modifikasi sistem pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.